sebagai moderator pada diskusi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik dalam perilaku organisasi, yaitu kepribadian dalam lingkungan kerja. Nah, kita akan membahas sebuah studi kasus nih. Dalam sebuah tim proyek, terdapat anggota yang sangat dominan, sedangkan anggota lainnya cenderung pasif sehingga diskusi menjadi tidak seimbang. Mungkin situasi seperti ini juga pernah kita alami saat kerja kelompok di kampus ataupun nanti saat bekerja di perusahaan. Untuk membahas kasus ini sudah hadir 3 narasumber di samping saya. Yang pertama ada Kak Dila sebagai psikolog, yang kedua ada Kak Widya sebagai manajer HRD, yang terakhir ada Kak Faris sebagai manajer proyek. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kakak-kakak, bagaimana sih sebenarnya kepribadian seseorang itu bisa mempengaruhi perilaku dalam sebuah kelompok kerja? Saya persilahkan dulu kepada manajer HRD. Terima kasih untuk moderator Kak Kara. Kalau dari sudut pandang saya, mungkin sebagai HRD, kepribadian itu kan sangat berpengaruh terhadap cara seseorang kerja dan berinteraksi dengan rekan kerjanya. Misalnya, ada karyawan yang memang terbiasa aktif, percaya diri, terus kan juga akan lebih sering berbicara saat rapat kalau misalnya dia aktif. Namun di sisi lain juga ada juga karyawan yang sebenarnya punya ide nih, tapi dia itu gak bisa ngungkapinnya karena dia nggak terlalu aktif, padahal idenya itu udah bagus banget gitu kan. Tetapi juga mereka karena lebih nyaman tuh buat ngedengerin dulu baru nyampein. Kadang karyawan ini tuh sebenarnya punya potensi untuk kedepannya, tapi karena dia nggak aktif, terus jarang bonding juga, jadi mungkin dia sangat suka untuk mendengarkan pendapat saja. Nah, menurut saya ini tuh ada kepribadian yang lebih baik atau lebih buruk juga. Yang penting untuk si karyawan ini adalah bagaimana perusahaan itu sendiri yang mampu mengelola atau mengelola perbedaannya ya, agar semua karyawannya itu bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk mereka perusahaannya. Baik, terima kasih Kakak Lydia atas jawabannya. Sangat bagus sekali ya. Selanjutnya, gimana nih menurut manajer proyek sendiri? Apakah perbedaan kepribadian seperti ini sering ditemui di lapangan? Sangat sering sih. Bahkan hampir setiap proyek pasti ada anggota yang lebih dominan dibandingkan anggota lainnya. Dan sebagai manajer proyek, saya melihat orang yang dominan memang bisa membantu diskusi berjalan lebih cepat karena mereka berani mengambil inisiatif. Dan tetapi kalau terlalu dominan, akhirnya anggota lain jadi kurang berani berbicara. Padahal belum tentu ide terbaik datang dari orang yang paling banyak bicara. Karena itu, saya biasanya berusaha memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya sebelum mengambil keputusan. Bagus sekali ya tanggapan dari Kakak Faris. Nah, selanjutnya sekarang saya ingin mendengar nih dari pendapat psikolog industri. Bagaimana sih menurut Kakak Dila? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dilihat dari sisi psikologi sendiri, perilaku seseorang itu memang dipengaruhi oleh kepribadiannya. Nah, orang yang pendiam belum tentu tidak peduli terhadap pekerjaan, bisa aja mereka itu membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum berbicara atau merasa kurang percaya diri. Nah, sebaliknya, orang yang aktif juga belum tentu ingin mendominasi. Bisa jadi memang cara mereka berkomunikasi itu seperti itu. Jadi menurut saya, yang paling penting adalah menciptakan lingkungan kerja yang membuat setiap orang merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kakak-kakak nih ya, apa sih dampaknya jika dalam satu tim terdapat karakter yang sangat berbeda seperti pada studi kasus tadi? Menurut manajer HRD itu bagaimana ya tanggapannya? Kalau misalnya saya sebagai HRD, kalau dikelola mungkin dengan baik ya, perbedaan karakter tersebut justru bisa menjadi keuntungan bagi si perusahaan tersebut. Karena kan akan menghasilkan banyak dari sudut pandang juga ya. Tapi kalau memang tidak dikelola dengan baik, bisa muncul juga konflik nih antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Karena kan komunikasi yang kurang efektif itu kan akan menjadi penghambat untuk
keberhasilan sebuah rencana gitu. Bahkan ada anggota yang merasa pendapatnya tidak pernah didengar, makanya untuk itu harus dikelola dengan baik dari perusahaannya sendiri. Seperti itu sih Kak. Kalau tanggapan dari manajer proyek sendiri itu bagaimana ya? Saya setuju. Dari pengalaman memimpin tim, ketika hanya satu orang yang aktif berbicara, keputusan seringkali kurang maksimal karena tidak mempertimbangkan anggota lain. Padahal keberhasilan sebuah proyek itu bukan hasil kerja satu orang, tetapi hasil kerjasama seluruh tim. Oke, baik. Kalau dari sisi psikolog itu bagaimana ya Kak kira-kira? Oke, menurut saya dari studi kasus ini, selain mempengaruhi hasil kerja, kondisi seperti ini juga nantinya bisa mempengaruhi motivasi dari anggota tim. Kalau seseorang yang terus-menerus merasa diabaikan, nantinya lama-kelamaan dia akan memilih diam dan tidak ingin ikut berpartisipasi gitu. Dan ini tentunya tidak baik untuk perkembangan tim. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak atas jawaban dan saran kalian. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Kalau kakak-kakak menjadi pemimpin tim tersebut nih ya, strategi apa sih yang akan dilakukan agar semua anggota bisa lebih aktif berpartisipasi? Kalau menurut manajer HRD sendiri bagaimana nih? Oke, kalau misalnya nanti saya jadi HRD atau manajemen HRD-nya, mungkin saya akan mengandalkan pelatihan komunikasi terlebih dahulu dan kerjasama tim. Karena kan untuk masuk ke sebuah perusahaan pasti ada pelatihannya terlebih dahulu karena sebelum kita melakukan komunikasi atau kerja. Nah selain itu untuk setiap anggota juga saya akan perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang, untuk memberikan pendapatnya masing-masing sehingga mereka merasa dihargai dan diinginkan oleh perusahaan saya nanti. Seperti itu Kak. Sekali baik. Kalau dari manajer proyek gimana sih tanggapannya? Kalau menurut saya selaku memimpin manajer proyek lah. Kalau saya memimpin rapat, saya akan memastikan setiap anggota mendapatkan giliran berbicara. Saya juga akan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota supaya mereka merasa memiliki tanggung jawab yang lebih kepada keberhasilan proyek. Bagus sekali ya. Yang terakhir kalau menurut psikolog itu bagaimana ya? Oke, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah membangun rasa saling percaya. Kalau anggota tim merasa pendapatnya dihargai dan tidak langsung dikritik, nantinya mereka akan lebih percaya diri untuk ikut berdiskusi. Jadi beri ruang buat mereka memberikan pendapat gitu. Oke, bagus sekali dari jawaban kakak-kakak. Nah, pertanyaan terakhir, strategi apa sih yang dapat meningkatkan partisipasi seluruh anggota tim? Kalau dari manajer HRD bagaimana tanggapannya? Nanti kalau misalnya ada kegiatan di perusahaan ya mungkin bisa berikan pelatihan kayak yang tadi saya bilang ya, pelatihan, terus ada juga evaluasi rutin untuk setiap karyawannya agar semua karyawan tuh bisa aktif gitu untuk pengembangan proyek tersebut. Ada juga kita bisa berikan apresiasi nih kepada karyawan yang memang aktif berkontribusi dan juga non kontribusi, jadi semuanya bisa seimbang dan nanti semua kerja tim itu bisa tercapai maksimal seperti itu. Kalau dari manajer proyek sendiri itu bagaimana ya? Kalau menurut saya sih ya, saya melibatkan semua anggota tim saya dalam diskusi dan pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Selanjutnya kalau dari psikolog bagaimana? Oke, kalau dari sisi saya, yang paling penting itu bangun budaya saling menghargai, mendengarkan, dan juga memberikan umpan balik yang positif. Nantinya agar semua anggota juga terdorong untuk berpartisipasi pada setiap pembicaraan. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak atas jawaban dari kakak-kakak. Sama-sama. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas penjelasannya. Dari diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan kepribadian bukanlah hambatan, tetapi dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang efektif, dan lingkungan kerja yang mendukung.
Demikian diskusi dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-temannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.